Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam siaran online yang diselenggarakan oleh Salaf Ittiba TV. Pada pertemuan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha minal ahkam, atau dalam edisi terjemahan bahasa Indonesianya yaitu Tindak Tanduk Penguasa. Sebuah kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mengenal bagaimana manhaj salaf dalam menyikapi tindak tanduk penguasa. Kitab ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan dikarang oleh seorang ulama yaitu Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang tindak tanduk penguasa. Poin yang ketiga tentang tindak tanduk penguasa, yaitu penguasa meninggalkan perkara-perkara yang mustahab dan mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Mungkin bagi Anda yang baru menyimak, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang tindak tanduk penguasa. Yang oleh penulis, tindak tanduk penguasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan ini yang sedang kita bahas sekarang. Dan yang kedua, tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya, yang berkaitan dengan perintah-perintahnya dan berkaitan dengan larangan-larangannya. Bagaimana kita menyikapinya? Tapi kita masih di poin yang pertama, yaitu tindak tanduk penguasa yang hanya berkaitan dengan diri penguasa itu sendiri, bukan kaitannya dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, poin ini dibagi lagi oleh beliau menjadi 5 bagian, yaitu yang sudah kita bahas, bagaimana ketika penguasa melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib di dalam agama, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Bagaimana ketika seorang pemimpin, presiden melaksanakan sholat 5 waktu, atau dia menjalankan puasa sunnah Senin Kemis, atau ketika presiden melaksanakan ibadah kurban, atau ketika pemimpin meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia tidak merokok, dia tidak minum khamr, dia tidak berzina. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Maka sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, maka kita wajib mencintai perbuatan tersebut. Ya, seorang rakyat wajib mencintai perbuatan pemimpin yang ketika melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama dan meninggalkan larangan-larangan dalam agama. Ini gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, beliau menyebutkan bagaimana ketika seorang pemimpin, presiden, melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu mubah.
ya, yang sifatnya mubah. Mubah adalah perkara-perkara yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi SAW, yang apabila seseorang mengerjakannya, dia tidak mendapatkan pahala, dan tatkala seseorang meninggalkannya juga tidak mendapatkan dosa, alias netral, nol. Maka bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Sudah kita bahas juga pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita tidak mencintai perbuatan tersebut, namun di satu sisi kita juga tidak membenci perbuatan tersebut. Ya, ini kalau pemimpin melakukan perbuatan yang mubah. Nah, kemarin kita masih di tengah-tengah pembahasan As-Suratul Tsalitsah, gambaran ketiga tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tarkuhu lil mustahabbat wa fi'luhu lil makruhat. Bagaimana ketika pemimpin meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, justru mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Disebutkan kemarin, kata beliau, ini terbagi lagi menjadi dua. Pemimpin meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatan tersebut tidak berdampak pada rakyat. Sedangkan yang kedua, perbuatan pemimpin tersebut berdampak pada rakyat. Yakni ketika pemimpin meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang makruh, ada yang sifatnya itu untuk dirinya sendiri, tidak ada dampaknya pada rakyat. Dan ada yang ketika pemimpin meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang sunnah dan melakukan yang makruh, ternyata ada dampaknya bagi rakyat. Ini kata beliau hukumnya berbeda. Nah, kemarin kita masih membahas poin yang pertama saja, yaitu pemimpin melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perkara yang sunnah untuk dirinya sendiri. Seperti pemimpin meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Pemimpin tidak berpuasa Arafah kemarin mungkin. Ya, presiden, raja, perdana menteri, atau apapun itu, tidak menjalankan puasa sunnah di hari Arafah. Dia meninggalkan perkara yang sunnah. Kemudian dia melakukan perkara-perkara yang makruh. Kemarin disebutkan seperti misalnya sholat dalam keadaan berkaca pinggang, atau kalau bahasa Surabayaan mengkerik. Atau pemimpin ketika sujud dia meletakkan sikunya ke lantai. Itu juga perkara yang makruh. Tapi itu tidak berdampak pada rakyat. Dia hanya melakukan perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Maka kata beliau, bagaimana sikap rakyat? Maka tidak boleh rakyat mengingkari perbuatan tersebut dan tidak boleh rakyat menganggap pemimpin itu melakukan dosa. Karena perkara yang sunnah, sebagaimana kita sebutkan, konsekuensi dari perkara yang sunnah, implikasi hukum dari perkara yang sunnah adalah yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukan perkara yang sunnah itu akan mendapatkan pahala, tapi yang meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Demikian juga ketika pemimpin melakukan perbuatan yang makruh. Contoh kemarin kita sampaikan, seorang pemimpin dia mengakhirkan berbuka, padahal sunnahnya menyegerakan berbuka. Atau menyegerakan sahur, padahal sunnahnya mengakhirkan sahur. Maka kata beliau, ini tidak berdampak mengingkari. Rakyat diwajibkan mengingkari pemimpin? Tidak. Ya, ketika pemimpin melakukan perbuatan seperti ini. Namun, kata beliau, tidak menutup bolehnya seorang rakyat untuk menasehati pemimpinnya bahwa yang lebih baik melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Tentu dengan cara-cara yang baik sesuai dengan koridor batasan-batasan syar'i. Baik, kemudian yang kedua, masih tentang bagaimana jika pemimpin meninggalkan yang sunnah, mustahab, dan mengerjakan perkara yang makruh, tapi dampaknya itu kepada rakyat. Baik, kalau di buku terjemahan, halaman 30 berapa? Halaman 40. Ya, halaman 40 yang paling atas. Keadaan kedua. Baik, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, ayyata'adda tarkuhu lil mustahab wa fi'luhu lil makruh ila ghairihi. Keadaan seorang pemimpin yang dia meninggalkan perkara yang sunnah dan mengerjakan perkara yang makruh,
itu menimbulkan dampak kepada rakyat, menimbulkan dampak kepada selain pemimpin. Ka'ayyakuna imaman lis-shalah. Seperti misalnya ketika seorang presiden, pemimpin menjadi imam ketika sholat. Fayu'akharuha an waqtihal mustahab li ghairi maslahah. Dia ketika menjadi imam, dia mengakhirkan sholat tanpa ada maslahat. Ya, seharusnya sholat dikerjakan di waktunya, tapi pemimpin ini menunda-nunda sholat, dia yang jadi imam. Dia menunda-nunda sholat, padahal tidak ada maslahat di situ. Nah, ini kan perbuatan yang makruh, menunda-nunda sholat ini. Dan ternyata karena dia sebagai imam, itu berdampak pada orang lain yang menjadi makmumnya. Au yartakibu inda sholatihi bin nas ba'dul makruhat. Atau kalaupun dia sholat, menjadi imam sholat, sholatnya tepat waktu, tapi tata cara sholatnya itu ada perkara-perkara, sebagian perkara-perkara makruh masuk ke dalam tata cara sholat pemimpin itu. Seperti kata beliau, katakhassur fiha waftirashid dhira'ain. Seperti dia berkaca pinggang ketika sholat, atau ketika sujud, dia meletakkan sikunya. Ya, mestinya diangkat, tapi dia letakkan sikunya. Tentu makmum yang berada di belakang bisa jadi akan mencontoh imam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dicontoh oleh makmumnya. Nah, ini ada dampaknya bagi orang lain. Perkara-perkara makruh, meninggalkan yang sunnah, ada dampak bagi selain pemimpin itu. Maka bagaimana sikap rakyat? Kata beliau, fayunasahu fi dzalika wifqad dawabit syar'iyyah. Maka kalau pemimpin melakukan perbuatan makruh, meninggalkan perkara yang sunnah, yang dampaknya bisa berefek kepada rakyat yang mencontohnya, maka sebaiknya dinasehati pemimpin dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Ya, pemimpin dinasihati dengan ketentuan yang syar'i. Lima yatarattabu ala dzalika min tafwitil fadilah ala amatin nas. Karena kalau dibiarkan akan ada banyak keutamaan-keutamaan yang hilang di mata masyarakat. Akan ada banyak keutamaan sunnah yang ditinggalkan oleh pemimpin yang seharusnya rakyat mendapatkan sunnah tersebut, namun karena pemimpin meninggalkan sunnah itu, akhirnya rakyat tidak mendapatkan keutamaan pahala dari sunnah yang harusnya dikerjakan. Wa hatta la yuqtada bihi fi dzalik. Dan agar perbuatan pemimpin yang melakukan hal yang makruh, meninggalkan yang sunnah itu tidak ditiru oleh sebagian rakyatnya. Fa in istajaba lin nushi wa illa fala tajuzu ma'a dzalikal munaza'ah. Kalau memang nasihat kita, ya sebagaimana yang Nabi sampaikan, man arada ayyansaha lidhi sultanin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan ia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi. Hendaklah ia gandeng tangannya, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadzak. Kalau memang nasihatnya diterima, selesai. Ya, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak diterima, ya, kana qad addal ladzi alaihi lahu, maka sudah dia sampaikan kewajiban dia sebagai rakyat untuk menasihati pemimpinnya. Sudah tidak ada beban lagi. Nah, kalau tidak diterima nasihatnya, kata beliau, tidak boleh rakyat menggulingkan pemimpin tersebut atau melepaskan baiatnya kepada pemimpin tersebut. Ada orang datang ke istana presiden, menasihati presiden, kalau sholat itu jangan ditunda-tunda. Sholat itu tepat pada waktunya. Ternyata setelah itu oleh presiden tidak dilakukan nasihatnya. Maka ada sebagian orang yang mengatakan, oh dia bukan pemimpin saya lagi. Ya, aku melepaskan baiatku kepada dia. Maka ini kata beliau, nggak boleh seorang muslim melakukan perbuatan tersebut. Bal dar'ul fitnah muqaddam ala fi'lil mustahab. Yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya fitnah, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada hanya sekedar melakukan hal-hal yang sunnah. Ya, daripada sekedar melakukan hal yang sunnah, jika dibandingkan dengan meredam fitnah, meredam tertumpahnya darah, meredam gejolak prahara yang terjadi di satu negeri, gara-gara pemimpin dinasehati nggak mau,
pemimpin melakukan perbuatan makruh, membuat satu negeri hancur, membuat keamanan di negeri tersebut menjadi hilang, maka lebih baik sunnahnya ditinggalkan dan lebih menjaga fitnah agar tidak terjadi fitnah. Ya, menjaga keamanan negeri agar tidak terjadi fitnah. Dari penjelasan tadi, mungkin kita bertanya-tanya, dari mana dalilnya? Bagaimana praktek salaf ketika mendapati ada seorang pemimpin yang melakukan perkara yang makruh atau meninggalkan perkara yang sunnah? Maka di sini beliau membawakan sebuah kisah yang terjadi di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa minasyawahidi lidzalika inkaru ibni Mas'udin ala Utsman radhiyallahu anhuma itmamas salati bimina. Thumma atamma huwa bi ashabihi karahiyatan lil khilaf. Kata beliau, di antara yang menguatkan argumentasi yang kita katakan tadi, yaitu pengingkaran Abdullah ibnu Mas'ud kepada Utsman bin Affan. Tatkala Utsman bin Affan menyempurnakan rakaat salat tatkala di Mina. Ya, menyempurnakan rakaat salat ketika Utsman bin Affan di Mina. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud juga ikut menyempurnakan rakaat salatnya untuk meredam terjadinya khilaf, perselisihan. Ya, untuk meredam perselisihan. Jadi kisahnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika musim haji, Utsman bin Affan berhaji. Sunnahnya, tatkala di Mina, itu mengqashar salat tanpa jamak. Jadi, salat duhur itu dikosor menjadi 2 ketika di Mina. Kemudian asar dikosor menjadi 2. Kemudian isya dikosor menjadi 2, dikerjakan di waktunya masing-masing. Itu sunnahnya. Namun ketika Utsman bin Affan berhaji, justru yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah dia menyempurnakan rakaat duhur, asar, dan isya 4-4 semuanya, tidak dikosor. Tentu Abdullah bin Mas'ud yang melihat perbuatan Utsman bin Affan mengingkarinya. Karena Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa beliau pernah berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah berhaji bersama Abu Bakar As-Siddiq, pernah berhaji bersama Umar ibn Khattab. Mereka semuanya mengqashar salat ketika di Mina menjadi 2 rakaat, yang 4 menjadi 2 rakaat. Tapi ternyata Utsman kok tidak mengqasharnya. Tentu Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi, wa aba Abdullah ibnu Mas'udin itmamas salati bimina. Abdullah bin Mas'ud memang mengingkari perbuatannya Utsman tatkala menyempurnakan salat di Mina. Faqala Alqamah mengatakan, faqama fasalla bina arba'an. Setelah Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman, seharusnya 2 rakaat, Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba ikut berdiri melaksanakan sholat bersama kami di Mina 4 rakaat juga. Nah, ini aneh. Dia mengingkari perbuatan Utsman, tapi ternyata prakteknya Abdullah bin Mas'ud, dia juga ikutan sholat 4 rakaat. Kemudian Alqamah mengatakan, ataf'alu ma'ibt. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya kau cela perbuatan itu? Jadi maksudnya, tadi kau mengatakan harusnya itu 2 rakaat dikosor, bukan 4 rakaat. Tapi setelah itu kau juga ikut-ikutan melakukan 4 rakaat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka lihat bagaimana fikihnya para sahabat. Ketika dia melihat penguasa melakukan perbuatan yang meninggalkan sunnah. Utsman bin Affan ini meninggalkan sunnah. Dan itu berdasarkan ijtihadnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki ijtihad. Beliau meninggalkan sunnah bukan karena beliau nggak tahu. Beliau tahu sunnahnya mengqashar salat ketika di Mina 2 rakaat, beliau tahu. Namun beliau berijtihad bahwa ketika beliau di Mina, beliau beranggapan dirinya itu bukanlah musafir, tapi dirinya itu adalah seorang yang mukim di Mekah itu. Karena beliau memiliki istri di Mekah. Beliau memiliki keluarga di Mekah. Sehingga beliau menganggap saya bukan seorang yang musafir, sehingga saya menyempurnakan sholatnya. Ada juga yang mengatakan Utsman bin Affan berijtihad karena beliau khawatir ketika haji itu banyak orang-orang Arab Badui
yang baru masuk Islam ikut berhaji bersama Utsman bin Affan. Utsman khawatir ketika di Mina Utsman mengqashar sholatnya menjadi 2, maka orang-orang yang baru masuk Islam ini nanti ketika pulang ke rumahnya, pulang ke negerinya masing-masing, mereka menganggap bahwa duhur itu 2, asar itu 2, isya itu 2 rakaat. Maka untuk mengajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Utsman rela meninggalkan sunnah tersebut ya, dan melakukan 4 rakaat dari sholat-sholat yang tadi kita sebutkan, duhur, asar, dan maghrib. Dan Abdullah bin Mas'ud tetap menjelaskan hukumnya. Namun beliau tidak memberontak kepada Utsman bin Affan. Beliau tidak mencela, mencaci maki, atau mengajak massa mendemo Utsman bin Affan, mengata-ngatai Utsman bin Affan di mimbar sebagai orang yang nggak tahu sunnah, sebagai orang yang menyelisihi sunnah, sebagai orang yang pemimpin yang ahli bid'ah. Tidak. Toh ini perkara-perkara yang sifatnya meninggalkan yang sunnah. Kembali kita katakan tadi, orang yang meninggalkan yang sunnah itu orang yang melakukan sunnah yuthabu fa'iluhu, mendapatkan pahala. Tapi yang meninggalkannya wala yu'aqabu tarikuhu, tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan sunnah. Ya, nah, dari sini kita bisa lihat jamaah, ketika penetapan Aid, penetapan Syawal atau penetapan Ramadan, di negeri kita banyak ormas-ormas yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan penetapan 1 Ramadan tanggal sekian. Tidak mengikuti keputusan pemimpin. Penetapan 1 Syawal itu tanggal sekian. Tidak mengikuti keputusan pemimpin. Padahal yang namanya puasa atau Idul Fitri itu adalah ibadah kolektif. Ibadah yang sifatnya bersama. Dan yang bisa menyatukan kebersamaan kaum muslimin dalam satu negeri adalah pemimpin. Oke, katakanlah bahwa pemimpin salah ketika melihat hilal di awal Ramadan. Harusnya hilalnya itu sudah nampak, tapi pemimpin memutuskan enggak, hilalnya belum nampak, masih kurang berapa derajat itu. Sehingga pemimpin menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ormas-ormas lain mengatakan, oh enggak, ini salah. Ya, seharusnya hari ini sudah masuk 1 Ramadan, bukan besok. Itu pemimpin salah. Nah, lihat, perhatikan bagaimana sikapnya Abdullah bin Mas'ud. Oke, kau memang benar. Katakanlah ijtihadmu itu benar. Tapi pertanyaannya, siapa yang wajib untuk diikuti dalam perkara ini? Siapa yang punya wewenang dalam masalah ini? Pemimpin. Ya, maka berhati-hati. Ketika penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, itu ikut keputusan pemimpin. Jangan mengikuti ormas-ormas yang nggak jelas seperti itu. Nah, baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, itu tadi keadaan yang ketiga dari tindak tanduk penguasa, pemimpin melakukan perkara yang makruh dan meninggalkan perkara yang sunnah. Baik, sekarang kita masuk keadaan yang keempat dari tindak tanduk penguasa bagi dirinya sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, as-suratul rabi'ah. Keadaan yang keempat, irtikabuhu lil muharramat kal bid'ah ghairil mukaffirah. Contohnya, keadaan yang keempat, yaitu pemimpin bagaimana jadinya kalau pemimpin melakukan perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang haram. Seperti melakukan perbuatan bid'ah, tapi bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kita tahu para ulama menyebutkan bid'ah terbagi menjadi 2. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang ghair mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, seperti misalnya bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, yang memunculkan akidah-akidah yang baru. Seperti mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, atau menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Asy'ariyah, mukaffirah, bid'ahnya Jahmiyah. Ya, adapun bid'ahnya Asy'ariyah dan yang lainnya itu digolongkan oleh para ulama bid'ah ghairu mukaffirah, meskipun tetap dikatakan sebagai akidah yang sesat. Atau seperti bid'ah yang mengkafirkan, seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, ya, yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, mengangkat derajat Ahlul Bait, bahkan melebihi derajatnya para nabi dan rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khabith Al-Khumaini
Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata beliau, kata dia Al-Khabith Al-Khumaini, dia mengatakan sesungguhnya imam-imam kami memiliki derajat yang tinggi yang tidak akan bisa dicapai oleh para malaikat-malaikat yang dekat dan tidak bisa dicapai oleh nabi-nabi yang diutus. Ya, demikian juga dengan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi atau juga Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar, yang mereka mensifati imam-imam mereka dengan mengatakan la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi imam-imam kami, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Imam-imam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini bid'ah di dalam akidah yang membuat pelakunya kufur, ya, membuat pelakunya kafir. Baik. Ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya, seperti bid'ahnya kaum Asy'ariyah yang mentakwil ayat-ayat sifat, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang dilakukan sama Pak Kumis. Dia mentakwil Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kata dia, bagaimana kalau sepertiga malam terakhir itu berputar? Kapan Allah naik? Dia mentakwil ke makna-makna yang lain. Ini bid'ah, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi seorang pemimpin melakukan perbuatan bid'ah. Katakanlah ada presiden melakukan ikut acara Maulid Nabi. Ada presiden ikut acara tahlilan misalnya. Ya, kita tahu itu perkara-perkara yang bid'ah diada-adakan di dalam agama. Bagaimana sikap rakyat? Nah, ini akan dibahas. Itu perkara yang haram. Wal ma'asi, atau pemimpin melakukan kemaksiatan. Tadi bid'ah, sekarang pemimpin melakukan kemaksiatan. Min kabair au saghair. Baik itu maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Pemimpin melakukan korupsi, ya, mencuri, atau pemimpin berdusta, atau pemimpin berzina, naudzubillah, dan lain sebagainya. Sawa'un iktasarat ala nafsihi au ta'addat lirra'iyah min dhulmin wa i'tida'in 'alal huquqi wasti'tharin biha. Baik perbuatan haram tersebut hanya berdampak pada dirinya saja, atau perbuatan tersebut itu berdampak pada rakyat. Pemimpin melakukan kezaliman kepada rakyat. Ya, pemimpin mengambil hak-hak rakyat, atau pemimpin lebih mengutamakan dirinya daripada rakyat. Ini bentuk-bentuk perbuatan yang haram. Pemimpin tidak memperhatikan rakyat, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Ini perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, sekarang bagaimana sikap rakyat? Maka kata beliau, fayatarattabu 'ala ar-ra'iyyah tijahaha thalathatu huquq. Maka sikap rakyat itu ada 3, kata beliau. Ya, sikap rakyat dari perbuatan pemimpin yang melakukan perbuatan haram tadi ada 3. Yang pertama, yukrahu dzalika minhu. Wajib untuk membenci perbuatan tersebut. Ada pemimpin melakukan perbuatan bid'ah, benci perbuatannya. Ada pemimpin melakukan korupsi, dibenci perbuatannya. Ada pemimpin melakukan perbuatan zina, dibenci. Ada pemimpin yang lebih mengutamakan dirinya daripada rakyatnya, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, menahan hak-hak rakyat, maka wajib dibenci perbuatan tersebut. Wa yukrahu alaihi dzalika sirran. Namun kebencian kita terhadap perbuatan tersebut itu tidak ditampakkan secara terang-terangan, harus disembunyikan. Ya, harus disembunyikan, dibenci di dalam hati. Tidak didukung, tidak disupport, tapi dibenci. Kata beliau, ma'at taraffuqi bihi wasidqin niyah fi islahihi. Ya, meskipun demikian dibolehkan untuk memperbaiki keburukan-keburukan pemimpin tersebut. Pemimpin melakukan perbuatan bid'ah bisa dinasihati. Pemimpin melakukan kemaksiatan bisa diperbaiki. Pemimpin tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, mensejahterakan rakyatnya, menahan hak-hak rakyatnya, bisa diperbaiki, tapi harus dengan lemah lembut kepada pemimpinnya. Menasihati dengan lemah lembut.
Tidak kemudian datang ke istana presiden, kemudian berbicara menasehati kepada pemimpin dengan nada yang tinggi, dengan nada yang keras, ya, dengan mata yang melotot misalnya, tidak. Atau mungkin menasehatinya betul lembut, tapi ditulis di medsos, ya, ditulis di mimbar, diucapkan di mimbar-mimbar. Ini bukan menasehati yang baik kepada pemimpin. Wa du'a lahu bitaubah wassalah. Kemudian mendoakan pemimpin tersebut, ya, agar beliau bertaubat kepada Allah dan Allah memperbaiki keadaannya. Li umumi adillatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, dari mana kita mendapatkan penjelasan tadi? Dari keumuman dalil-dalil tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha as-sabiq. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu umara fata'rifuna wa tunkir." Akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian mengingkari perbuatannya. Faman kariha bari'ah. Barang siapa yang membenci perbuatannya, maka dia telah berlepas diri dari keburukan pemimpin tersebut. Waman angkara salima. Barang siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin tersebut, maka dia selamat dari keburukan pemimpin tadi. Namun yang berdosa adalah walakin man radiya wa taba'. Yang berdosa adalah yang ridho dengan keburukan pemimpin tersebut atau yang ikut-ikutan keburukan pemimpin tersebut. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan kita sebelumnya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Iyad ibn Ghun radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kanat indahu nasihah lidhi sultanin fala yukallimhu biha alaniyah." Barang siapa yang punya nasihat, masukan, saran, kritikan kepada pemimpin, maka jangan dia berbicara dengan pemimpin itu secara terang-terangan. Ya, ini sering kita sampaikan, bahkan mungkin hampir setiap pertemuan kita sampaikan hadis ini, ya, tidak boleh menyampaikan kritikan kepada pemimpin dengan terang-terangan. Kan tetapi Nabi menyarankan, memberikan arahan wal ya'khud biyadih, hendaklah ia gandeng tangannya. Wal yakhlu bihi, dan berduaan dengannya. Ya, dan bersendirian dengannya. Fa in qabilaha qabilaha. Kalau nasihatmu diterima, ya, maka selesai urusannya. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi walladhi lahu. Namun kalau tidak diterima, kau sudah melaksanakan kewajibanmu atasnya dan dia, ya, sudah mendapatkan haknya untuk dinasihati. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, keburukan-keburukan pemimpin ini memang sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keburukan yang sifatnya berdampak pada rakyat. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat. Itu musibah. Dan kita tahu yang namanya musibah itu penyebab utamanya adalah karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh rakyat tersebut. Ya, Allah timpakan kepada mereka pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang zalim, pemimpin yang mencekik rakyatnya. Semuanya itu karena akibat perbuatan rakyat tersebut. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami kuasakan atas orang-orang yang zalim, kami kuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim atas gara-gara kezaliman yang mereka lakukan. Demikian juga Allah mengatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Ya, kami timpakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mau bercermin, adanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu disebabkan karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh rakyat. Adanya pemimpin-pemimpin yang koruptor karena rakyatnya juga banyak yang koruptor. Berapa banyak kita dapati orang-orang pedagang-pedagang di pasar yang curang dalam perdagangannya. Berapa banyak penipu-penipu yang berkeliaran di jalan-jalan. Berapa banyak dosa syirik, dosa bid'ah, kemaksiatan merajalela di negeri ini. Masihkah mengharapkan pemimpin yang baik kalau kualitas rakyatnya jeblok seperti itu?
Ya, maka kalau kita mendapati pemimpin yang buruk seperti itu sama seperti musibah. Ya, yang namanya musibah itu bisa diatasi dengan cara-cara yang bijak, namun hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seperti yang terjadi sekarang, musibah COVID-19. Ya, adanya musibah COVID-19. Sudah dilakukan berbagai macam cara, upaya untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Tapi ternyata sampai detik ini masih belum selesai ya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Orang yang terkonfirmasi terus naik positif-positif. Itu berarti semua kembali kepada Allah. Kita melakukan usaha, hasilnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan Anda mengatakan, wah saya ini sudah berusaha, tapi kok ternyata hasilnya kayak gini. Itu memang hasilnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Anda menasihati pemimpin secara rahasia, kemudian oleh pemimpin tersebut tidak dilakukan nasihat Anda, maka hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Selesai. Kenapa Anda memaksa? Yang namanya musibah, menghilangkan musibah itu nggak bisa dengan dipaksa. Ya, dan menghilangkan musibah itu bukan dengan mendatangkan musibah yang lebih besar. Orang terkadang ketika ngelihat pemimpin berbuat keburukan, musibah, iya. Pemimpin berbuat kedoliman itu musibah. Tapi menghilangkan keburukan itu dengan mendatangkan keburukan yang lebih besar daripada keburukan pemimpin tersebut. Apa? Demo. Mencela pemimpin, menanamkan kebencian ke hati rakyat kepada pemimpinnya. Ini keburukan yang lebih besar, musibah yang lebih besar daripada kezaliman pemimpin. Coba kita flashback tahun 98. Bagaimana ketika pemimpin katanya diisukan ya melakukan korupsi besar-besaran. Kemudian ini kezaliman. Kalaupun seperti yang dituduhkan dan sampai sekarang tidak terbukti. Kalaupun seperti yang tertuduhkan, mana yang lebih besar keburukannya? Korupsi yang dilakukan oleh pemimpin atau demo besar-besaran yang dilakukan pada tahun 98? Mana keburukan yang lebih besar? Inilah orang-orang ya ketika akalnya yang diberi kewarasan sama Allah dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Negeri yang aman, damai, ya untuk menghilangkan kemungkaran, nggak mau mengikuti cara Nabi SAW. Tapi mengikuti cara-cara orang kafir yang justru mendatangkan keburukan yang lebih besar. Ibarat orang mau membasmi tikus yang ada di rumah dengan cara ngebom rumahnya. Benar tikusnya mati, tapi rumah ente kobong. Rumah ente hancur. Ya, ingin bunuh tikus, tapi dengan cara diledakkan rumahnya. Itu sama seperti orang-orang yang ingin merubah kemungkaran pemimpin dengan cara melakukan demo-demo atau mencaci maki pemimpin di medsos, di mimbar-mimbar. Itu ibarat tadi orang ingin membasmi tikus yang ada di rumah namun dengan dinamit. Ya. Maka kalau ada pemimpin yang melakukan perbuatan yang buruk, ingkari. Ya, benci perbuatannya. Jangan support, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, kalau ada pemimpin yang buruk, bagaimana sikap rakyat? Yang kedua adalah as-sabru fi haqqi man ta'adda ilaihi zulmuhu wa jawruhu, yaitu bersabar apabila hak-hak Anda yang tidak dipenuhi oleh pemimpin, apabila ada hak-hak Anda yang tidak dipenuhi oleh pemimpin. Tetap bersabar. Wa'tada alaihi bi darbin au sijnin au akhdhi malin. Bahkan terkadang seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin memukul dia. Sampai pada taraf misalnya pemimpin memukul dia, atau pemimpin memenjarakannya, atau pemimpin mengambil hartanya. Au isti'tsarin fi haqqin. Atau tadi pemimpin lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada kesejahteraan rakyat. Maka tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Nanti dijelaskan oleh beliau, bersabar ini bukan cuma diem, tidak melakukan perbuatan apa-apa, enggak. Bersabar itu adalah tetap berada di atas jalan Nabi SAW dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. Itu namanya bersabar. Contoh misalnya, ada orang yang kehilangan motor. Dia parkir motor di depan rumah, tahu-tahu ada pencuri yang ngambil motornya, curanmor. Dia ngelihat kejadian itu. Kemudian ada temannya mengatakan, itu loh motormu diambil sama orang. Kok kau diem saja?
Oh iya, saya sabar. Ini bukan sabar, ini bahlul. Maka yang dimaksud sabar adalah boleh dia untuk berusaha mengembalikan motor yang dicuri tadi. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha untuk tetap berada di atas jalannya Nabi SAW untuk mengembalikan motor yang dicuri tadi. Cara-cara yang dihalalkan. Dia mungkin lapor kepada pihak yang berwajib, ya, atau dia mungkin ngelihat rekaman CCTV, atau dia mencari sendiri ke sekitaran rumahnya, barangkali yang nyolong tetangganya. Ini cara-cara yang tidak mengandung unsur keharaman. Nah, orang seperti ini tetap dikatakan bersabar. Tapi ada orang yang tidak bisa bersabar ketika ada musibah. Motornya hilang, larinya ke dukun. Iya, tanya sama dukun, "Mbah, motor saya kemarin dicuri. Siapa kira-kira yang mencuri?" "Oh, sih, Mas." Dilihat sama dukun, "Oh, yang mencuri fulan." Meskipun orangnya kelihatannya tenang, senyum, ini orang tetap dikatakan tidak bersabar. Kenapa? Karena dia keluar dari jalur yang benar. Ya, maka sekali lagi bersabar di sini maknanya bukan hanya diam berpangku tangan, tidak. Ya, ada usaha-usaha namun tetap dalam batasan syar'i. Nah, kalau usahanya demo, usahanya mencaci maki pemimpin, nah ini sudah keluar dari batasan syar'i. Dia nggak sabar dengan kezaliman pemimpin. Tapi dari mana kita dapatkan kaidah ini? Pemimpin melakukan keburukan, merampas hak Anda, merampas harta Anda, memukul Anda, memenjarakan Anda harus tetap bersabar. Kata beliau, "Wamtithalu taujihin Nabi SAW fi qawlihi min hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma as-sabit." Yaitu berdasarkan arahan Nabi. Lihat, yang mengarahkan kita ini adalah manusia yang paling mulia, yang lisan kita pernah mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang konsekuensinya, orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Ushulul Tsalatsa, beliau mengatakan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, lihat, simak sabda Nabi SAW yang wajib Anda benarkan. Wahai orang-orang yang pernah mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, simak sabda Nabimu. Nabi mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi." Barang siapa yang mendapati pemimpinnya berbuat keburukan, barang siapa yang membenci dari pemimpinnya, ya, dari perbuatan-perbuatan pemimpin tersebut, maka Nabi mengatakan falyasbir, hendaklah dia bersabar terhadap kezaliman pemimpin tersebut. Nabi nggak nyuruh, ya, barang siapa yang benci kepada pemimpinnya, benci kepada perbuatan pemimpinnya, maka sewa sound system, kumpulkan massa yang banyak, ya, bikin bendera-bendera, ya, naik ke atas pickup, teriak-teriak, takbir-takbir, enggak. Nabi mengatakan falyasbir. Ya, ini tuntunan Nabi SAW. Nggak tahu kalau yang bukan ikut Nabi. Wa minas sabri ala jawril hakim adamul munaza'ati lahu fi sultanihi. Dan di antara bentuk kesabaran terhadap kezaliman pemimpin adalah tidak menggulingkan pemimpin tersebut. Ya, tidak melengsarkan pemimpin tersebut dari kekuasaannya. Wa alla yanzi'al madlum bisababi dzulmil hakim yadan min ta'ah. Dan tidak juga orang yang bersabar itu adalah orang yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin disebabkan karena dia dizalimi oleh pemimpin. Waduh, pemimpin mengambil hak saya. Ya, pemimpin merampas harta saya, pemimpin merampas rumah saya. Ya, saya tidak lagi menganggapnya dia sebagai pemimpin. Enggak. Ini bukan orang yang bersabar. Ya. Bal zulmul hakim la yamna'u minas sam'i wa ta'alahu fil ma'ruf. Bahkan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin itu sebenarnya tidak mencegah kita untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kama fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati." Kata Nabi, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan petunjukku dan tidak juga menggunakan sunnahku. Kemudian kata Nabi, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di antara mereka
orang-orang yang berhati setan namun jasadnya manusia. Gambaran yang buruk dari Nabi, pemimpin yang buruk. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat apabila aku mendapati ada pemimpin yang modelnya kayak tadi itu? Maka Nabi mengatakan, "Tasma' wa tuti'." Kau tetap mendengar dan tetap taat lil amir kepada pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tetap mendengar dan taat. Ada sebagian orang yang nyeletuk ngomong bahwa ini kok cemen banget ya. Dipukul punggungnya, dirampas hartanya, kok masih tetap mau mendengar dan taat kepada pemimpin seperti itu? Lihat, Islam ketika memberikan sebuah aturan syariat, jangan dilihat hanya dari luarnya saja. Tapi Islam ketika memberikan aturan, itu melihat dampak yang terjadi. Makanya kenapa Nabi tetap memerintahkan untuk bersabar terhadap kezaliman pemimpin? Karena apabila tidak bersabar terhadap kezaliman pemimpin dan memberontak kepada pemimpin, maka yang terjadi prahara, pertumpahan darah, hilangnya nyawa kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimin hancur, dan itu yang sudah terjadi. Antum kurang bukti apa lagi jamaah? Banyak bukti-bukti yang terjadi. Bagaimana negara-negara yang dahulu aman, tentram, ya, kemudian karena tidak sabar dengan kezaliman pemimpin, terjadi prahara, terjadi huru-hara, pertumpahan darah di mana-mana. Banyak bukti-buktinya. Masihkah kurang bukti-bukti tersebut untuk meyakinkan kita bahwa benar sabda Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tetap bersabar terhadap kezaliman pemimpin. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi risalati usulis sunnah. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Usulus Sunnah, beliau mengatakan, was-sabru tahta liwa'is sultan ala ma kana minhu min adlin au jaurin. Dan bersabar itu tetap berlaku di bawah panji pemimpin. Ya, dalam keadaan apapun, baik itu pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim. Wala nakhruj 'alal umara'i bisayf wa injaru. Dan kita tidak boleh memberontak kepada para pemimpin dengan pedang-pedang kita meskipun pemimpin itu zalim. Ya, pemimpin itu zalim. Dalam kesempatan yang lain, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnah. Kata Imam Ahmad masih dalam Usulus Sunnah, tidak halal memberontak kepada pemimpin. Tidak halal keluar dari ketaatan kepada pemimpin bagi siapapun dari manusia. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan itu, memberontak kepada pemimpin, ya, bentuk memberontak itu bukan cuma dengan senjata, tapi juga dengan ucapan, mencaci maki pemimpin, mengatakan pemimpin itu ngibul misalnya, mengatakan pemimpin yang ada meloroti umat Islam, mengatakan pemimpin itu banci, coba pelorot itu celananya. Ya, orang-orang seperti ini kata beliau, fahuwa mubtadi', dia adalah ahlil bid'ah. Kainan man kana, siapapun dia. Ya, mau doktor, mau dia itu katanya dzurriyyah Nabi, tapi kalau lisannya mencaci maki pemimpin, mengajak rakyat untuk membenci pemimpinnya, memberontak kepada pemimpinnya, Imam Ahmad mengatakan fahuwa mubtadi'. Awas, jangan ada yang mengatakan, Ustadz pemimpin mana dulu Ustadz. Ya, jangan Anda menganut madhab Tapi'i yang sudah kita bahas. Ustadz ini bawakan hadis harus sabar sama pemimpin. Iya, tapi pemimpin yang mana dulu? Enggak. Ya, kita sudah pernah bahas hal ini. Itu penganut madhab Tapi'i. Kita sudah menjelaskan bahwa yang dikatakan pemimpin dalam kitab-kitab para ulama adalah pemimpin yang muslim, yang masih menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, dan tidak ada padanya kufrun bawah, kekufuran yang nyata. Paragraf terakhir sebelum kita tutup, beliau mengatakan, wa mimma yura'a fi hadzal maqam annal amra bis sabri ala jawril hakim wa luzumi sam'i wa ta'ah la yatanafa ma'al mutalabati bil haqqi bir rifqi wal lini min ghairi munaza'ah. Yang perlu diperhatikan dalam poin ini
bahwa perintah untuk bersabar terhadap kezaliman pemimpin dan perintah untuk tetap komitmen mendengar dan taat kepada pemimpin itu tidak menafikan bolehnya seseorang untuk menuntut haknya kepada pemimpin yang telah menzaliminya. Jadi, kalau ada pemimpin merampas hartanya, ya, kemudian dia diperintahkan bersabar, bukan maknanya dia merelakan begitu saja hak yang dirampas sama pemimpinnya. Boleh dia menuntut kepada pemimpin tersebut untuk mengembalikan haknya. Tapi, kata beliau, birrifqi, harus dengan lemah lembut. Walin, min ghairi munaza'ah, ya, tanpa memberontak, tanpa mencaci maki, ya, wasulukil masaliki syar'iyyah fi munasahatil hakim fir ruju'i anil dzalmi, dan menempuh cara-cara yang syar'i. Ya, Anda punya hak yang dirampas sama pemimpin, baik, boleh Anda ambil, Anda minta kembali hak tersebut, namun tempuh cara-cara yang syar'i. Seperti tadi orang kehilangan motor, boleh dia untuk mengambil kembali motor yang telah dia curi, tapi harus dengan cara-cara yang syar'i. Tak boleh dia mengambil jalan pintas, pergi ke dukun, daripada ke polisi prosesnya lama. Iya, kalau diproses sama polisi. Nanti kalau misalnya polisinya nggak dikasih persenan, nggak diproses sama polisi. Ada sebagian orang kayak gitu, maka mengambil jalan pintas, mengambil shortcut, langsung ke dukun saja, langsung tahu siapa pencurinya. Nggak boleh. Ya, tetap menempuh cara-cara yang syar'i agar pemimpinnya dinasihati, ya, dan tidak berbuat kezaliman lagi. Kama taqaddama taqriruhu fil faqratil ula, fa in raja'a 'anil zulmi hasalal maqsud. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada poin yang pertama tadi, menasihati dengan cara yang baik, berdua-duaan. Apabila pemimpin itu bertobat dari kezalimannya, bertobat dari kesewenang-wenangannya, maka tujuannya sudah tercapai. Wa illa wajib sabru ala jawrihi fid dunya. Namun kalau ternyata pemimpinnya tetap zalim, masih tetap zalim, hak Anda masih tetap dirampas sama dia, maka tetap bersabar di dunia ini. Wa huwa mu'akhadun bihi fil akhirah. Jangan khawatir, di akhirat masih ada pengadilan Allah, dan itu pengadilan yang seadil-adilnya. Hak Anda diambil sama pemimpin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan nanti yang berlaku di akhirat. Kalau di dunia harta Anda yang dirampas, di akhirat nanti yang Anda dapatkan dari pemimpin adalah pahalanya. Atau mungkin dosa Anda yang diambil sama pemimpin tersebut. Sudah nggak berlaku lagi uang, sudah nggak berlaku lagi emas, sudah nggak berlaku lagi perak. Ya, yang jadi alat tukar di situ adalah pahala dan dosa. Ya, kenapa Anda tidak tergiur dengan keinginan ini? Tetap bersabar. Harta Anda dirampas, tetap bersabar. Nanti Allah Azza wa Jalla yang akan mengadilinya. Kama qala Nabi SAW, seperti yang Nabi sabdakan, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu, imam itu adalah pemimpin, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin, kata Nabi SAW. Adapun kewajiban yang ketiga, di antara kewajiban rakyat apabila melihat pemimpin melakukan keburukan, apabila pemimpin merampas hak-hak rakyatnya, kewajiban yang ketiga setelah Anda membenci perbuatan tersebut, kemudian bersabar. Yang ketiga, anna hadza la yujibu suqutu imamatihi wal khuruju alaihi wala yamna'u minas sam'i wa ta'ah lahu fil ma'ruf. Sikap kita adalah ketika pemimpin melakukan keburukan, keharaman, itu tidak menjadikan kepemimpinannya itu jadi lengser, jadi tidak sah lagi. Gara-gara pemimpin melakukan perbuatan haram, wah sudah nggak sah kepemimpinannya. Tidak. Ya, dan tidak memberontak kepada pemimpin tersebut, dan tidak pula mencegah kita untuk masih tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang berbuat zalim tadi dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Li hadithi Salamah ibn Yazid al-Ju'fi, berdasarkan hadis dari Salamah ibn Yazid al-Ju'fi, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Salamah, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, bagaimana apabila ada pemimpin-pemimpin yang mereka menuntut kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapnya, yaitu menuntut hak-haknya, tapi dia mencegah hak-hak kami. Kami dituntut untuk melaksanakan, memberikan haknya,
namun ternyata hak rakyat nggak ditunaikan sama dia. Rakyat disuruh menunaikan hak pemimpin, tapi pemimpin tidak menunaikan hak rakyat. Maka apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Fa'arada anhu. Nabi pun berpaling. Tsumma sa'alahu. Ditanya lagi sama Salamah. Fa'arada anhu. Nabi berpaling lagi. Gak direken sama Nabi. Tsumma sa'alahu fi tsaniyah au fi tsalitsa. Sampai 2 kali ditanya, berpaling. 3 kali ditanya, tetap berpaling. Fajadzabahul Ash'ath ibnu Qais. Maka ditariklah Salamah ibn Yazid oleh Al-Ash'ath ibn Qais. Ditarik, wis mari. Ya, Nabi nggak mau jawab. Nah, setelah ditarik itu, barulah Nabi mengatakan, Isma'u wa ati'u. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang menuntut kalian agar kalian melaksanakan, menunaikan hak mereka, namun mereka tidak mau menunaikan hak kalian, tetap mendengar dan taat. Ini Nabi yang mengatakannya. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Anda pertanggungjawabannya nanti. Yang penting tugas Anda mendengar dan taat kepada pemimpin, laksanakan. Adapun pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyat, maka akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara pemimpin berbuat zalim, Anda juga meniru kezaliman pemimpin tersebut. Ini cara-cara yang tidak benar. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, anak kira itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk as-surah al-khamisah, yaitu keadaan yang kelima dari pemimpin manakala pemimpin mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Kalau tadi perbuatan haram nggak sampai pada taraf kekafiran. Nah, ini nanti yang kelima, apa jadinya kalau pemimpin melakukan perbuatan haram, perbuatan kufur, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Nah, bagaimana sikap rakyat? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, syirik bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apabila kita melihat dengan jelas di TV pemimpin melakukan kesyirikan, tapi di satu sisi masih melakukan sholat, apa sikap kita? Loh, ini nanti pertemuan depan ini. Ya, pemimpin melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan yang kufur, ya bagaimana sikap kita? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun gambaran secara umum, sebagaimana pelaku-pelaku kekufuran, Muslim yang melakukan kekufuran yang lain, maka perbuatannya tetap dikatakan perbuatan syirik. Perbuatannya tetap dikatakan perbuatan yang kufur. Namun orangnya tidak dikafirkan serta-merta sampai terpenuhi syarat-syaratnya, ya, sampai hilang mawani', pencegah-pencegah kekafirannya. Ya, ini kalau nggak salah pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, mawani'ut takfir, ya, seorang yang menghalangi dari vonis kafir, diantaranya adalah karena al-jahl, ketidaktahuan, atau ikroh, dia dipaksa, atau al-khoto', karena ketergelincirannya dia. Ya, atau karena ketergelincirannya dia. Maka ini mawani takfir yang bisa memvonis kafir adalah para ulama, bukan orang-orang khawarij, juhala yang ketika ngelihat fenomena sedikit langsung dikafirkan, ya, tanpa ada perincian sama sekali. Padahal para ulama-ulama merinci perkara tersebut. Ibarat misalnya ada orang yang punya gejala-gejala COVID, dia batuk-batuk, awak greges, demam, kemudian umbele meler, pilek, berkeringat dingin. Dia itu habis kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID, atau dia mungkin ada gejala-gejala seperti itu. Dari gejala-gejalanya ini, dia ini sebenarnya harusnya positif COVID. Dari gejala-gejala yang ada. Namun apakah bisa kita memastikan dia pasti terkonfirmasi COVID? Belum tentu. Siapa yang menentukan dia ini positif COVID atau negatif COVID dari gejala-gejala tersebut? Maka yang menentukan adalah orang yang memang ahli dalam bidangnya. Yaitu para tim medis yang melakukan tes terhadap orang tersebut, baru nanti keluar hasilnya positif atau tidak. Nah, vonis kafir juga demikian.
Ada orang-orang kita dapati dia itu punya gejala-gejala yang seharusnya dia itu kafir. Dia mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang syirik. Dia mungkin pakai jimat. Dia nyungsep-nyungsep, jelunggup-jelunggup di kuburan. Harusnya dia itu kufur, syirik. Namun, apakah bisa langsung divonis kafir? Tidak. Siapa yang memvonis kafir? Para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sering diframe oleh ahli bid'ah sebagai pencetus Wahabi yang suka mengkafirkan. Perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, beliau mengatakan, wa idza kunna la nukaffiru alladzina man abada sanam ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah atau kama qala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau mengatakan, kita saja dulu tidak berani memvonis kafir orang-orang yang nyungsep di kuburannya Ahmad al-Badawi. Ada kuburan yang dikeramatkan ketika itu yang banyak orang-orang sujud kepada kuburan itu, minta-minta berkah kepada kuburan tersebut. Jelas dalam kitab-kitab beliau, Kitabut Tauhid, Usulus Sunnah, ya, Al-Qawaidul Arba, itu perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kepada person-personnya beliau nggak berani mengkafirkannya. Kenapa kata beliau? Karena tidak adanya orang yang memperingatkan mereka akan perbuatan tersebut. Dan karena ketidaktahuan mereka kalau itu adalah perbuatan syirik. Maka bagaimana mungkin kita memvonis orang-orang kafir gara-gara mereka tidak berhijrah kepada kami. Padahal mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah berdebat dengan pentolan-pentolannya Jahmiyah. Ingat ya, bukan awamnya. Pentolan-pentolannya Jahmiyah. Yang punya keyakinan wahdatil wujud. Bersatunya Allah dengan manusia. Ketika berdebat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada mereka, in qultu ma qultum lakafartu. Andai kata aku berpendapat seperti pendapat kalian, maka aku kafir. Ya, walakinnakum indi la takfurun. Tapi kalian, kata Syekhul Islam, kalian bagiku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian orang-orang yang bodoh. Ya. Inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gegabah mengkafirkan. Kalau sesama Muslim biasa saja kita hati-hati, apalagi sesama pemimpin. Ya, yang dampaknya kalau sudah pemimpin dikafirkan, maka wajib untuk memberontak kepada pemimpin tersebut kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalau pemimpin sudah dikafirkan. Ini lebih serius lagi bahayanya. Baik. Yang berikutnya, Ana dulu pernah membagikan postingan berupa demo mahasiswa kepada pemimpin pada beberapa bulan yang lalu. Apakah ini termasuk tolong-menolong dalam keburukan? Tergantung. Anda ketika men-share gambar demo tersebut, apa captionnya? Ya, kalau Anda men-share gambar tersebut, kemudian diberi caption dengan tulisan yang gamblang bahwa ini bukan jalannya Islam. Ya, ada gambarnya orang demo, kemudian Anda kasih caption di bawahnya, ini bukan jalannya Islam. Ini bukan ajarannya Rasulullah SAW. Ini adalah ajarannya Abdullah bin Sabah. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau Anda nge-share gambarnya orang demo tanpa diberi caption, atau mungkin justru diberi caption-caption yang mendukung perbuatan tersebut, ya, maka ini masuk ke dalam at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling membantu, mensupport dalam perkara-perkara yang berbuat dosa. Ya, maka dihapus postingan-postingan seperti itu. Tidak perlu menampakkan orang-orang yang sedang melenceng dari jalan sunnah Nabi SAW. Sudah. Ya, anak kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.